Wah, wah, kau kembali tepat waktu. Ayo, tanda tangani ini. Apa ini? Tidak bisa membaca? Ini perjanjian penyelesaian kompensasi. Setelah kau tanda tangani, itu berarti kau telah menerima kompensasi Victor karena menduduki lahanmu. Pembayaran selesai. Oke. Aku akan tanda tangani sekarang. Istriku, cepat, ambilkan pena. Dengan uang ini, penyakit ibumu bisa disembuhkan. Mereka belum membayar. Apa katamu? Mereka sama sekali tidak membayar. Jika kau tanda tangani ini, kau tidak akan dapat sepeser pun. Victor, apa maksudmu dengan ini? HI. Kenapa banyak omong kosong? Tanda tangani saja dulu. Victor, aku bisa tanda tangani ini. Tapi quoi rue Beritahuac. Kapan tepatnya aku mendapatkan uangnya? Tanda tangani uangnya. Akan kuberikan nanti. Kapan? Nanti? Ibuku di rumah sakit sekarang, menunggu uang ini menyelamatkan nyawanya. Kenapa kau banyak omong kosong? Tanda tangani saja saat ku bilang. Tidak. Jika aku tidak melihat uangnya, aku tidak bisa tanda tangani ini. Kau benar-benar minta ya? Baiklah, anak-anak. Beri dia sedikit pelajaran. Camus. Apayang Gakan Kolakukan. Kau punya dua pilihan sekarang. 1. Tanda tangani dokumennya dengan patuh, dan tidak akan terjadi apa-apa. 2. Dipukuli oleh K, lalu tetap tanda tangan juga. Victor, bukannya aku tidak mau tanda tangan. Tapi kalau aku tidak lihat uangnya, aku tidak berani tanda tangan ini. Arthur, Kau masih berani minta uang padaku? Camus. Comment du quitte Anakami. Sudah seharusnya aku minta uangnya. Jangan bicara omong kosong ini. Hah? Aku menduduki tanahmu, itu karena aku menghormatimu. Camus. Victor, apa yang kita lakukan? Bukankah ini terlalu berlebihan? Diam mulutmu. Kau berpihak pada siapa? Aku hanya berpikir, dia ada benarnya. Benar apa? Dia memanggil polisi padaku dulu, dan aku dikurung setengah bulan. Aku hanya bertanya-tanya, kapan aku bisa berurusan dengannya? Kau mendekati istriku. Sudah seharusnya aku panggil polisi. Kau tidak bisa menahan uang karena ini. Kau mau uangnya? Ibuku benar-benar di rumah sakit, menunggu uang ini untuk selamatkan nyawanya. Victor. Kalau begitu berlutut, dan mohon pada Camus. Victor, ibuku sakit parah sekarang. Dia di rumah sakit, menunggu uang ini untuk selamatkan nyawanya. Aku mohon padamu, Casianila Acu. Casianila Acu. tolong kembalikan uangnya pada kami. benar-benar tidak berguna. Kenapa aku harus memberikannya pada? Hanya karena kau minta? Victor, Victor. Asalkan kau berikan uangnya padaku. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Bagus. Victor. Apayang Kolakukan. Kau, Arthur. Sama seperti celana dalam. Benar-benar tidak berguna. Seperti celana dalamku. Benar-benar tak berguna. Anakku. Ibu sudah tua. Ibu sudah cukup hidup. Saat ibu meninggal, Kuakan Beba. di kehidupan selanjutnya, mari tetap jadi ibu dan anak. Anakku. Kau harus hidup dengan baik.
Mereka mempermainkanmu. Tidak bisakah kau lihat itu? Istriku, aku benar-benar tak punya cara lain. Penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi. Tidak bisakah kau bertindak seperti pria dan menghajar mereka? Kau benar sekali. Ayo, pukul aku. Berani kau? Tidak, Tidak, tidak. tidak, aku tidak berani. Victor, Aku mohon padamu, tolong kembalikan uang kami. Kau, sebenarnya. Aku tidak berencana hari ini memberimu sepeser pun. Lalu bagaimana dengan ibuku? Penyakit ibumu, apa urusannya denganku? Hah? Wanita tua itu seharusnya mati cepat saja. Go. Oh, Ada APA, masih mau memukulku ya? Ayo, pukul aku di sini. Jika kau berani menyentuhku hari ini, kau akan sangat menyesalinya. Aduh, benar-benar tidak berguna. Bagaimana bisa orang sepertimu mendapatkan istri secantik itu? Hah? Baiklah. Bagaimana dengan ini? Kau, Arthur, kau mau $200.000 itu? Aku beri kau ide, dengarkan. Victor, qu'attaquant pas d'accu. Istrimu, dia sangat cantik. Kenapa kau tidak? Hah? Victor Thorne. Kau monster. Kau akan mati menjenaskan. Bagaimana? Pikirkan itu. Hah? Jika kau pikir itu terlalu sedikit, kakakmu ini bisa menaikkannya. Dia mempermalukanmu seperti ini. Apa kau masih tahan? Arthur Reed, kau masih lelaki atau bukan? Victor Thorne, Aku akan membunuh. Aku akan membunuh. Enyala, Arthur. Arthur. kau pengecut, kau berani menyentuhku? Hah? Jika aku tak memberimu pelajaran, kau tak akan tahu seberapa kuatnya aku. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Victor. Kakak, apa kita tidak keterlaluan? Enyala. Jika kau bicara omong kosong lagi, pergi. Arthur Reed. Dengarkan baik-baik. Tak hanya aku akan ambil tanahmu. $200.000 itu kau tak akan dapat sepeser pun. Dan istrimu, dia juga tak akan lolos. Mulai sekarang, jika kau melihatku berlutut dan menyerah, kau dengar aku? Victor Thorne, Kotak Polais s'enfuit strict. Apakah aku sentuh istrimu atau tidak? You can use orang Takbergen sepertimu untuk memutuskan. Hari ini, aku akan memberimu sedikit. Pelajaran akan kubuat kau ingat. Tahan dia dengan baik. Omong kosong. Kau mengatakan ini. Apa kau punya bukti? Tentu saja ada bukti. Bagian belakang kepala terdakwa masih ada bekas luka bakar. Yang mulia, Anda bisa meminta petugas pengadilan untuk memverifikasi. Disetujui. Kami juga pergi ke rumah Arthur Reed. Kami menemukan di tempat kejadian puntung rokok yang tertinggal. Kau benar-benar pergi ke sana? Jangan terburu-buru. Setelah aku tangani kasus ini, akan ku selesaikan urusanku denganmu. Baiklah. Bahkan jika ini benar, itu tidak cukup untuk membenarkan pembunuhan oleh Arthur Reed. Dia jelas melakukan pembunuhan berencana. Pengacara penggugat ada benarnya. Ini memang tidak memenuhi syarat untuk membela diri. Tapi saya yakin semua orang di sini, setelah mendengar apa yang terjadi, pria manapun di posisi Arthur Reed akan mendukung tindakannya. Kau tidak boleh menindas suamiku. Evelyn Vance. Evelyn Vance. Pasien bunuh diri dengan pil tidur. Cepat. C'est Gérard Beritahu qui lui Argagna. Wanita jahat, berani sekali kau memukulku. Kalau begitu, aku akan bereskan kau dulu. Lepaskan istriku, apapun itu, hadapi aku. Jangan tidak sabar. Kalian berdua hari ini tidak akan bisa lolos. Ikat berandal ini untukku. Ikat dia ke tiang. Baik, pas. Awasi dia baik-baik.
Hari ini, tepat di depanmu, akan kutunjukkan bagaimana aku akan menghadapi istrimu. Kalian berdua, ikut aku, mari kita coba. Pada istrinya, mari kita cari tahu dia terbuat dari apa. Kau, pergi jaga pintu untukku. Jika ada yang tahu apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhmu. Arthur. Le Pascandia, Koakan Mati Mangenaskan. Kalian berandal. Kalian bukan manusia. Le Pascandia. Aku akan menelepon si Zirang sedang diserang di sini. Jangan sentuh aku. Aku akan melawan kalian semua. Hahaha. Arthur, selamatkan aku. Arthur Reed, istrimu sangat menarik, bukan? Hahaha. Victor Thorne, kau akan mati menjenaskan. Aku akan menghantuimu dari kubur. Orangmu sedang mengawasi di luar. Mari kita lihat siapa yang bisa selamatkanmu. Wanita yang sangat baik. Bagaimana dia bisa berakhir dengan pria tak berguna sepertimu? Kenapa kau menatapku? Apa? Ingin membunuhku? Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan itu. Ayo. Tikam aku sampai mati, jika kau menikamku hari ini. $200.000 itu, kau tidak akan dapat sepeser pun. Dan aku juga bisa mengirimmu ke penjara. Lalu istrimu. Hahaha. Tidak berguna. Selalu tidak berguna. Apa? Kau bahkan tidak berani membalas dendam? Baik. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan menghitung sampai 3. Enter. Kau menikamku sampai mati. Atau aku akan menikammu sampai mati. Ayo. 1. Hehe. Ayo. 2. Halo? Apakah ini keluarga Evelyn Vanch? Ibumu bunuh diri di rumah sakit. Datant d'Anambil Jenazania. Arthur, selamatkan aku. Arthur. Sungguh tidak berguna. Memegang pisau di tangannya. Dia masih tidak punya nyali. Aku akan membunuh. Ibu. Aku gagal menjadi putramu. Arthur, kamu membunuh seseorang. Ibuku. Agar dia tidak menjadi beban bagi melakukan bunuh diri. Apa? Arthur Reed, kamu membunuh seseorang. Kau akan membayar dengan nyawamu. Tunggu saja. Apa ku bilang kau boleh pergi? Ini tidak ada hubungannya denganku, Arthur. Victor Thorne yang menyuruh kami. Tadi, orang yang menyerang istriku. Apakah kau salah satu dari mereka? Maafkan aku, Arthur. Kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Dulu saat kalian menindas kami, bukankah kalian semua bertindak sangat garang? Sekarang kalian takut? Terlambat. Arthur, mohon ampunilah kami. Tolong ampuni kami, Arthur. $200.000 itu yang Victor Thorne hutang padaku. Kembalikan. Kami tidak punya uangnya.
Semua uangnya ada pada Victor. Kalian masih berani berpura-pura? Di sini. Angkat tangan. Tangan di kepala, jongkok. Cepat. Panggil ambulans. Pupilnya melebar. Dia sudah meninggal. Arthur Reed. Kau membunuh Victor. Kau habis. Hahaha. Kau membunuh Victor. Kau habis. Hahaha. Pak Polisi, saya ingin melaporkan sesuatu. Dua pria ini Dan Victor Thorne. menyerang istri saya. C'est pas ton cap America. Jangan ada yang bergerak. Kemari. Ikut kami. Tidak, Pak Polisi. Suami saya tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Jangan khawatir. Kami tidak akan menzalimi orang baik. Kau membunuh Victor. Tunggu saja ajalmu. Hahaha. Situasinya sudah kami jelaskan. Anda bisa kembali dan menunggu. Setelah persidangan kami akan memanggil Anda. Adakah harapan untuk suami saya? Dia sudah membunuh seseorang. Jika Anda ingin dia bebas, mungkin akan sulit. Tapi coba cari pengacara itu. Jika Anda bisa menemukan Marcus Thorne, mungkin masih ada harapan. Marcus Thorne? Siapa dia? Dia pengacara paling terkenal di komunitas hukum. Katanya dia telah memenangkan banyak kasus yang mustahil. Namun, ya ampun, bayarannya sangat mahal. Kami punya bantuan hukum gratis. Anda bisa coba itu. Saya mengerti. Terima kasih, Pak Polisi. Ibu. Arthur. Untuk mendapatkanmu biaya pengobatan. Ibu. Dia menikam tukang buli desa, Victor Thorne, sampai mati. Dia tidak berguna hampir sepanjang hidupnya. Akhirnya dia bertindak seperti pria, sekali ini saja. Saya sudah bertanya-tanya. Dalam situasi Arthur, sangat mungkin dia bisa dibebaskan. Tidak peduli berapa biayanya, saya pasti akan mencari pengacara terbaik. Saya akan mencari cara mengeluarkan Arthur dari ini. Itu dia. Wanita Jaini, dia menyebabkan Victor. Kamu, apa maumu? Itu dia. Wanita Jaini, dia menyebabkan Victor. Apa yang kau inginkan? Itu kau, wanita jahat. Kau menyebabkan kematian saudara. Bukan aku. Dia pantas mendapatkan itu akibat. Victor tidak dibunuh oleh siapapun kecuali kau. Wanita jahat, bukankah karena kau cantik dan kau merayu Victor? Jika tidak, mengapa Victor Menyerangmu, bagaimana Arthur mengambil pisau? dan menikam Victor sampai mati? Lalu, tidakkah kau tahu bagaimana dia menindas aku dan Arthur? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli bagaimana keadaannya. Nyawa dibayar nyawa. Itulah hukum alam. Arthur Reed membunuh saudaraku. Tidak hanya aku memastikan dia mati. Aku juga akan memastikan kau, wanita jahat, masuk penjara. Di siang bolong, keadilan harus ditegakkan. Aku tidak percaya kau masih bisa memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta? Dengarkan baik-baik. Aku seorang pengacara. Nama mentorku akan membuatmu ketakutan. Dia adalah orang di puncak profesi hukum. Namanya Marcus Thorne. Dia orang nomor 1 di profesi hukum di bidang hukum. Namanya Marcus Thorne. APA. Mentormu adalah Marcus Thorne? Sepertinya kau punya firasat. Kau bahkan tahu nama mentorku. Ini semakin mengerikan. Tunggulah kematianmu dengan patuh. Itu saja. Kau sudah keterlaluan. Ya, kami memang menindasmu, dan kau harus menerimanya. Siapa suruh kau memprovokasi orang yang salah? Kau.
Ini adalah makam Arthur Reed, si penyihir tua itu, kan? Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, aku akan menagih bunga darimu dulu. Aku takkan bayarkan adikku, Maddie, SIA. Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Berhenti bicara omong kosong padanya, Laikyukin. Gali makam terkutuk ini untukku, dan sebarkan abu ibunya ke angin, ya. Kau. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tidak. Berhenti. Tidak. Jangan gali. Berhenti. Kau membunuh saudaraku. Ini adalah bunganya yang kutagih darimu. Aku akan panggil polisi. Kalian semua akan kutangkap. Silakan saja. Ngomong-ngomong, mentorku adalah Penggakura terbaik. Hahaha. Tidak. Ibu. Tidak. Hahaha. Cukup berat, bukan? Hahaha. Apa yang akan kau lakukan? Saudaraku menindas. Itu dia memberimu bantuan. Mulai sekarang, kalian berdua sebaiknya bersikap baik, sebaiknya ikuti aturan. Kalian mengerti? Aku akan mencari pengacara terbaik untuk membela suamiku. Fire Kuberidahu yang sebenarnya. Selama aku terlibat, kecuali mentorku, tidak ada yang bisa selamatkan suamimu. Kalau begitu, aku akan minta bantuan Marcus Thorne. Kau benar-benar hanya bermimpi. Kau tahu berapa biaya mentorku tampil? Bahkan jika kau menjual semua yang kau miliki, kau tetap tidak mampu membayarnya. Kau benar-benar tidak tahu diri. Lajapila. Dia mentorku. Kau pikir dia akan membantumu? Terima kenyataan. Saat saudaraku masih hidup, dia bisa menindasmu. Bahkan mati pun, sama saja. Itulah bedanya. Hahaha. Hahaha. Ayo pergi. Halo. Saya mencari Marcus Thorne. Pak Thorne. Apakah Anda punya janji? Kalau begitu, tinggalkan saja berkasnya di sini. Jika Pak Thorne ada waktu, dia akan melihatnya jika dia tertarik. Seiya Akan Mangubenjianda. Dia. Berapa lama dia akan melihatnya? Saya tidak bisa bilang. Mungkin dia akan melihatnya hari ini. Atau mungkin dalam seminggu. Ato Minquin d'Alam Sebulon. Singkatnya, Pak Thorne sangat sibuk. Waktunya tidak pasti. Lalu, bisakah saya menangganya di sini? Ruang tunggu ada di sana. Anda bisa menunggu di sana. Tapi saya sarankan, sebaiknya Anda kembali saja. Karena Pak Thorne mungkin tidak punya waktu melihat berkas Anda. Tidak apa-apa. Saya bisa menunggu. Juga. Tolong bantu saya. Sampaikan pesan ke Pak Thorne. Saya punya uang. Berapapun yang dia minta. Bahkan jika saya harus menjual semua yang kupunya, saya akan membayarnya. Baiklah, mengerti. Pergi duduk dan tunggu saja. Oh, benar. Tolong minta Pak Thorne untuk melihatnya secepat mungkin. Hidup kami bergantung pada ini. Dimengerti, dimengerti. Terlihat sangat lusuh. Dan dia masih ingin bertemu Pak Thorne? Humph. Apa ini? Tuan Thorne? Ini jelas berkas kasus. Bagaimana bisakah membuangnya ke tempat sampah? Tuan Thorne. Saya lihat orang itu tak punya banyak uang dan tahu betapa sibuknya Anda. Seiya Anya. Omong kosong. Sudah berapa kali kukatakan, saya, Marcus Thorne, tidak hanya mewakili klien kaya. Selama saya bisa bantu seseorang,
Saya rela tanpa bayaran. Terlebih lagi, di balik berkas kasus ini ada nyawa beberapa orang dan beberapa keluarga. Maafkan saya, Tuan Thorn. Saya salah. Saya takkan berani lagi. Apakah orang yang membawa berkas itu masih di sini? Ya, masih, Tuan Thorne. Suruh dia ke sini. Sudahlah, tak perlu. Saya cari orang lain saja. Juga, ambil gaji terakhirmu di bagian keuangan. Firma hukum saya tidak mempekerjakan orang seperti... Tuan Thorn, Tuan Thorn. Kemarilah sebentar. Mentor. Mentor, Anda mencari saya? Mentor, Anda mencari saya? Kasus ini, saya sangat tertarik. Minta dia datang. Saya ingin bicara dengannya. APA, wanita jahat ini. Dia benar-benar menemukan mentor. Kasus ini, sudah saya tinjau dengan cermat. Ini kasus bela diri klasik. Jika kita memenangkan gugatan ini, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar dari kasus lain. APA. Apakah Anda punya pendapat lain? Tidak. Tidak. Bagus. Kalau begitu pergi dan minta dia datang. Baik, mentor. Mohon tunggu sebentar. Wanita jahat ini. Apapun yang terjadi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu bertemu mentor. Kamu, bagaimana kamu di sini? Dunia ini sempit, tak kusangka kau berani datang. Ini berkas kasusmu kan? Bagaimana bisa sampai padamu? Jelas. Tentu saja, mentorku memberikannya pada... Mentorku berkata bahwa dia tidak tertarik dengan kasusmu sama sekali. Sekarang, segera ambil berkas kasusmu dan pergi. Mr. Hill. Mr. Hill. Aku sudah bertanya ke sana kemari. Tuan Thorn adalah orang baik dengan Raza Catalan. Kecuali aku mendengar langsung darinya. Jika tidak, aku tidak akan pergi. APA kau salah. Aku bilang mentorku tidak tertarik pada kasusmu sama sekali. Pergi. Apa yang terjadi? Apa kau belum membawanya masuk? Tidak. Aku tidak bisa Satpam, di mana Satpam? Tuan Blackwood, bawa wanita, tidak masak akal ini dan usir dia. Ya. Aku tidak akan pergi. Biarkan aku bertemu Tuan Thorn. Aku ingin bertemu Tuan Thorne. Tolong, biarkan aku bertemu dengannya. Tuan Thorn, aku ingin bertemu Tuan Thorne. Hei, ada apa tadi? Tahu. Seseorang membuat masalah barusan. Aku menyuruh Satpam menyeretnya keluar. Tahu. Di mana orang yang keminta carry? Orang itu? Tahu. Tadi, ketika aku masuk, dia sudah pergi. Mungkin dia sudah pergi. Nomornya ada di berkas kasus. Tolong hubungi dia untuk menghubunginya. Baik, mentor. Aku akan menghubunginya nanti malam. Hubungi dia. Baik, mentor. Saya akan segera pergi. Ngomong-ngomong, mengenai petugas kebersihan perusahaan, apakah kita kekurangan staf? Beritahu bagian administrasi untuk mempekerjakan 2 petugas lagi. Baik, mentor. Saya akan mengaturnya sekarang. Et Lara.
Agnès Reed, co-juga Dathan. Lara kesulitan dengan kakinya, jadi aku ikut bersamanya. Terima kasih, Agnès Reed. Perjalanan yang panjang, dan kau tetap ikut. Kita semua tetangga di sini, tidak perlu formalitas seperti itu. Arthur. Ibu kita, aku sudah menguburnya. Kau tetap saja di sana. Ibu. Aku telah menjadi putra yang buruk. Tunggu saja, aku akan segera menyusul. Arthur, jangan putus asa. Aku bertanya-tanya. Situasimu, termasuk dalam pembelain diri. Asalkan kau menemukan pengacara yang baik, kau memiliki peluang yang sangat baik untuk dibebaskan. Oh, benar, aku baru ingat. Saudara Victor Thorne. Sepertinya seorang pengacara. Dia tidak mengganggumu beberapa hari ini, kan? Ini lebih dari sekadar intimidasi. Ini benar-benar keterlaluan. Apa yang mereka lakukan padamu? Saya. Kuda. Arthur. Harap jangan bertanya lagi. Agnès Reed. Berit Auseya Apayong tel Amerika lakukan dalam beberapa hari terakhir. Apayong mereka lakukan? Ini saudara Victor Thorne, lebih buruk dari saudara lamanya. Tidak hanya dia mengalahkan Lara, dia bahkan mencantumkan kuburan. Apa? Kedua bersaudara ini adalah sederhana, bantalan berlebih. Ini semua kesalahan Seya. Tidak hanya Seya menyebabkan Anda menonjol. Bahkan ibu tidak bisa beristirahat dalam damai setelah dia meninggal. GPP Kak Arthur. Jangan khawatir. Pastinya saya akan menemukan yang terbaik, pengacara untuk menyelamatkan Anda. Dan menguntungkan Anda. Jangan khawatir, Art. Victor Thorne telah mengendarai Rogue Shot untuk begitu banyak tahun. Anda sedang mengantarkan orang-orang dari seorang pria. Kami semua akan membantu Anda. Anda semua. Apa yang harus Anda lakukan semua? Kalian semua, apa yang akan kalian lakukan? Lara, jangan takut. Kami di sini untuk membantumu. Tak kusangka Arthur, setelah jadi berani, akhirnya jadi pria sejati. Ya, Victor Thorne biasanya menindas semua orang. Banyak orang di desa ini telah digertakulannya. Sekarang dia akhirnya mati. Syukurlah. Syukurlah. Benar, dia pantas mendapatkannya. Apa yang sedang kalian lakukan? Kami semua dengar. Kau mencari pengacara untuk Arthur. Itu butuh uang. Ini sedikit uang dari warga desa. Kami semua mendukungmu. Saat persidangan dimulai, kami akan ke pengadilan dan bersaksi untukmu. Benar. Kita harus selamatkan Arthur dengan selamat. Saya yakin hukum pasti akan memberi keadilan bagi Arthur. Atas nama Arthur, saya berterima kasih pada semua di sini. Terima kasih semuanya. Cepat bangun. Lara, apa yang sedang kau lakukan? Kami tidak membantumu karena kami kasihan padamu. Karena apa yang Arthur lakukan itu jantan. Victor Thorne pantas mati. Dia pantas mati. Pantas mati. Perusahaan saat ini hanya butuh satu petugas kebersihan. Kalian bertiga, ceritakan kelebihan kalian. Saya sudah menjadi petugas kebersihan selama 30 tahun. Saya ahli dalam menggunakan segala jenis alat kebersihan. Saya lulusan sarjana, dan saya punya sertifikat Professionnel yang relevant. Saya juga bisa menggunakan alat kebersihan lebih ilmiah. Dan kamu? Saya tidak takut kerja keras. Selain itu saya minta gaji yang paling rendah. Kantor hukum kami tidak perlu menghemat beberapa ribu dolar. Kamu keluar. Mohon, anak muda, saya sangat butuh pekerjaan ini. Kamu tidak sekualifikasi seperti yang lain dalam aspek apapun, dan kamu berjalan pincang. Kenapa saya harus mempekerjakanmu? Mohon, anak muda, kasihanilah saya. Kenapa? Kenapa? Saya bicara bicaralah lebih keras. Karena anakku ada di rumah sakit dekat sini. Dia sangat sakit.
Saya hanya ingin mencari pekerjaan dekat sini. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan uang dan merawat anakku pada saat yang sama. Anak muda, saya mohon, kasihanilah saya. Melihat betapa menyedihkannya kamu, aku tidak akan bersaing denganmu. Sudahlah, anak-anakku akan mendukungku di usia tua. Kamu bisa memiliki pekerjaan bersih-bersih ini. Nona, Kapan kamu bisa mulai bekerja? Sekarang. $1 juta, Pak, Anda menjatuhkan sesuatu. Kamu petugas kebersihan baru. Ya, Pak. Lalu, apakah kamu tahu APA ini? Ini cek. Senilai $1 juta. Seandainya kamu mengambil $1 juta ini, bukankah itu akan langsung mengubah hidupmu? $1 juta ini memang sangat menggoda bagiku. Tapi itu bukan milikku. Tentu saja. Dengan $1 juta ini, orang juga bisa mencari pengacara yang sangat baik. Saya Pak, namamu? Nama saya Elara Tans. Kenapa nama itu terdengar familiar? Di masa depan, jika kamu butuh bantuanku, jangan ragu untuk bertanya. Aku sebenarnya punya sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu tahu Marcus Thorne, pengacara itu? Seluruh firma hukum ini miliknya. Siapa di sini yang tak kenal Mr. Thorne? Itu benar. Lalu, bisakah kamu membawaku menemuinya? Untuk apa kamu membutuhkannya? Jika ITU keluar lagi dan membuat Tuan Thorne kesal, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Ada APA? Tidak bisakah kau mengatakannya? Aku ingin memberitahunya langsung. Sebenarnya, aku. Oke, aku segera ke sana. Baiklah. Nona, kita bisa membahas urusan kita nanti. Julian. Orang yang komentar kau carry. Sudahkah kau menghubunginya? Mentor, aku sudah menelepon beberapa kali, tetapi tidak bisa tersambung. Dia mungkin men-carry penggakar lain. Coba hubungi dia lagi. Jika dia benar-benar kesulitan, kita bisa membantunya secara pro bono. Kasus ini sangat penting bagi kita. Saya mengerti. Mentor, aku akan coba menghubunginya lagi. Wanita jahat. Kau tidak pernah menyerah, ya? Wanita jahat. Kau tak mau pergi. Sudah kubilang. Tuan Thorne tak berminat dengan kasusmu. Harus gigi begitu? Tidak juga. Aku di sini bekerja. Aku tak men-carry Tuan Thorne. Bekerja, siapa yang percaya? Kau anggap aku bodoh? Sekarang pergi dari sini. Atau Ada Seratus Kara menghancurkanmu. Tidak, aku tak bisa pergi. Jika tidak, Arthur akan benar-benar tak tertolong. Arthur Reed Pinu Saudaraku. Dia pantas mendapatkannya. Dia dapat apa yang menantinya. Tidak, Victor Thorngilas sangat menindas. Arthur taktean lagi. ITU sebabnya dia bertindak. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Aku hanya ingin Arthur Reed, bajingan itu, mati, dan kau ikut dengannya ke Cuba. Aku mohon. Yang mati tak bisa hidup lagi. Mohon, biarkan kami hidup, Oak. Jika kau mau maafkan Arthur Reed, mulai sekarang, kami akan melayanimu. Kau sungguh ingin melepasmu? Kau yakin kau ingin aku melepaskanmu? Aku mohon. Jika kau selamatkan Arthur, aku akan lakukan apa saja. Benarkah? Apa saja? Aku bisa jadi padakmu, asal kau mau menyelamatkan Arthur. Baiklah.
Berlututlah di hadapanku dan menggonggong seperti anjing. Kau. Kau sendiri bilang akan lakukan apa saja. Jika kau tak bisa menggonggong, kenapa aku harus percaya? Kau akan selamatkan Arthur? Kau punya hak bernegosiasi denganku? Merangkak di tanah. Gong. Gek. Berangkat. Semangat. Merangkak lebih cepat. Merangkak lebih cepat. Lebih cepat. Kau sudah menggonggong. Kau sudah merangkak. Bisakah kau ampuni Arthur sekarang? Mengampuninya? Kapan aku bilang aku akan mengampuninya? Yang kukatakan tadi adalah aku mungkin mempertimbangkannya. Aku sudah mempertimbangkannya sekarang. Aku sudah memutuskan untuk membiarkan Arthur Reed mati, agar dia bisa bergabung dengan saudaraku di kuburan. Kau sudah kelewatan. Julian, apa yang wanita ini lakukan hingga membuatmu begitu marah sampai kau memperlakukannya seperti ini? Aku memperlakukannya seperti ini? Suaminya menikam saudaraku sampai mati dan sekarang dia memohon padaku untuk mengampuni suaminya. Jadi begitu masalahnya. Kau benar-benar punya keberanian. Tidak, bukan begitu. Bukan seperti itu. Itu semua ulah saudaranya. Dia yang bertindak terlalu jauh. Suamiku tidak tahan lagi. Itu sebabnya dia bertindak. Cukup omong kosong. Lupakan saja soal Bert ini mentorku. Sekarang, keluar dari sini sekarang juga. Sandra. Ada apa? Bagaimana kau melakukan pekerjaanmu? Kau bahkan berani mempekerjakan istri pembunuh ke firma hukum kita? Bukankah ini mencoreng reputasi firma kita? Apa? Suami wanita ini membunuh saudaraku sendiri. Dan dia ingin mentorku menjadi pengacara suaminya. Ini benar-benar delusi. Tapi bukan itu yang dia katakan saat itu. Kakap. Sekarang cepat usir wanita ini dari sini. Semuanya, mulai sekarang. Hati-hati dengan wanita jalang ini. Anda bisa pergi. Kantor kami tidak mempekerjakan Anda. Tidak. Nona. Suami saya tidak bersalah. Mohon kasihanlah saya. Biarkan saya tinggal. Biarkan saya tinggal. Mon attaquant, il n'y pas d'acupercuma. Dia murid Direktur Torne. Jika dia menyuruhmu pergi, kecuali Direktur Torne turun tangan. Tidak ada yang berani menahanmu. Satpam. Satpam. Usir wanita gila ini. Dan juga, pastikan kalian menjaga pintu masuk utama. Jangan biarkan wanita ini masuk lagi. Siap, Tuan. Tidak. Jangan usir aku. Aku tidak akan pergi. Wanita jahat ini. Dia masih belum menyerah. Karena begitu masalahnya, aku akan memberimu pelajaran lagi. Brenda, suruh beberapa orang lagi untuk membakar rumah Arthur Reed. Untukku. Julian. Apa katamu? Wanita jahat ini justru ingin mentorku menangani kasusnya. Dia carry mati. Kita harus memberinya pelajaran.
agar dia bersikap baik. Apa? Wanita jahat ini belum menyerah? Baiklah. Aku akan segera mengatur. Julian, bisakah kau temukan seseorang bernama? Oh, benar. Elara Vance, S.I. Pembercy. Bawa dia ke sini. Aku baru saja memecatnya. Memecatnya? Kenapa? Karena dia mencuri tadi, dan aku menangkapnya. Jadi, aku memecatnya. Dia kembalikan cek $1 juta. Dengan utuh. Aku tidak percaya, orang seperti itu akan mencuri. Julian Blackwood. Pasti berbohong. Mentor, apa ada yang lain? Tidak, itu saja untuk sekarang. Tuan Thorne. Itulah situasinya. Sepertinya Lara Vance menyinggung Julian Blackwood. Itu sebabnya dia diusir. Antara mereka berdua, dendam apa yang mereka miliki? Kenapa Julian menargetkannya seperti ini? Elara. Elara, Akirnia Kokambali. Baru saja, rumahmu, aku tidak tahu kenapa, tiba-tiba terbakar. Semua orang mencoba memadamkannya, tapi apinya terlalu besar. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa tiba-tiba terbakar seperti itu? Ini sudah keterlaluan. Ini pasti ulah Victor Thorne dan keluarganya. Ya, aku baru saja melihat salah satu kerabat mereka menyelinap pergi dengan mencurigakan. Cela mereka. Siapa lagi pelakunya? Keluarga Thorne. Ini keterlaluan. Mereka mencoba melenyapkan kita. Arthur. Aku sangat menyesal, Arthur. Elara Vance, apa kau lihat hadiah dariku? Apakah kau benar-benar melakukan ini? Ini hanya untuk memberimu pelajaran kecil. Jika kau tidak berkelakuan baik, lain kali bukan hanya rumahmu saja. Aku akan menelepon polisi. Aku akan menuntutmu. Silakan saja menuntut. Apa kau punya bukti? Siapa yang bisa membuktikan aku yang melakukannya? Julian Blackwood. Kau akan mati dengan menjarakan. Seluruh keluargamu akan menghadapi hukuman ilahi. Hahaha. Sidangnya besok. Kusarankan kau untuk tetap di rumah saja. Tunggu besok saat suamimu dijatuhi hukuman mati. Jika tidak, aku tidak keberatan memberi rasa lain dari apa yang bisa kulakukan. Julian Blackwood. Comment Bakar. Ruma Mereka. Kau sudah kelewatan. Memangnya kenapa kalau aku membulinya? Dia membunuh saudaraku. Seluruh keluarganya pantas mati. Tapi Victor Thorne adalah orang yang membuli duluan. Cukup omong kosong. Nyawa dibayar nyawa. Aku akan memastikan seluruh keluarganya membayar harganya. Elara, apa kau sudah menemukan pengacara? Bagaimana kontaknya? Sidang besok. Persiapanku di sini hampir selesai. Untuk berjaga-jaga, kita tetap tidak bisa membiarkan wanita ini menemukan pengacara. Tidak mungkin. Aku akan gunakan nama mentorku untuk menerbitkan daftar hitam ke seluruh industri. Tidak ada pengacara yang diizinkan untuk membela Arthur Reed. Elara, sudahkah kau temukan pengacara? Bagaimana kontaknya? Tidak. Awalnya aku berniat meminta bantuan pengacara Marcus Thorne. Tapi Julian Blackwood itu, dia ikut campur. Aku bahkan tidak bisa bertemu dengan Tuan Thorne. Jangan khawatir, Elara. Aku punya teman pengacara. Aku akan bertanya padanya. Oak. Baik. Aku akan bantu online. Mangubenji Pangakaralin. Tidak harus Marcus Thorne. Baiklah, baiklah, baiklah. Bagaimana ini bisa terjadi? Oak, aku mengerti. Bagaimana kabarnya? Hei, apa kabar?
Kerabatku bilang, Marcus Thorne, Sekara, khusus memberitahu semua pengacara. Untuk tidak mengambil kasus Arthur. Tepat sekali, pengacara yang baru saja kuhubungi. Pengacara ini, begitu dia mendengar itu adalah Casu Arthur. dia tidak berani mengambilnya. Apakah si berandal Julian Blackwood yang ikut campur? Pasti dia. Ton pas Pengacara un tuc mon bon tu Arthur. Apa yang akan kita lakukan? Keluarga Thorne sudah keterlaluan. Kita tidak boleh biarkan Arthur dituduh. Kita semua harus memikirkan solusi. Sekarang, tak ada pengacara berani ambil kasus. Apa yang akan kita lakukan? Keluarga Thorne telah menindas selama bertahun-tahun. Lebih dari 300 orang di desa ini telah ditindas olehnya. Aku pikir kita semua harus bersaksi di pengadilan. Un tuc Meunier Lamatcan Arthur. Aku punya ide. Seluruh desa kita akan tanda tangani petisi darah untuk mendukung Arthur. Itu ide bagus, rencana yang bagus. Tuliskan, aku juga akan menulis. Aku juga. Aku juga akan menulis. AYO. Mari lakukan bersama. Terima kasih, semuanya. Elara. Ayo, bangun. Apayang Kolakukan. Banguin. Elara, sayang, aku pergi dari pintu ke pintu di seluruh desa, kecuali keluarga Thorne. Semua penduduk desa lainnya telah menandatangani petisi ini dengan darah mereka. Kami semua mendukung Arthur. Besok di pengadilan, kau bisa menunjukkan ini. Terima kasih, semuanya. Kalian semua sangat perhatian. Baik, besok, kami akan menemani Anda ke pengadilan, ya? Semua orang pergi bersama besok. Ya, bersama. Bersama. Mari pergi ke pengadilan bersama. Ayo pergi, kita semua. Ayo pergi, kami juga ikut. Suamiku, Victor. Hanya berutang sedikit uang padanya. Pria terkutuk itu benar-benar menikam suamiku sampai mati. Aku ingin dia membayar hutang darah ini. Aku ingin hakim menghukumnya. Saya adik dari almarhum, Victor Thorne. Hari ini, saya akan hadir sebagai pengacara penggugat. Biarkan hukum membawa keadilan bagi saudaraku. Aku akan memastikan pembunuh itu dibawa ke pengadilan. Itu dia. Itu istri si pembunuh. Pukul dia sampai mati. Pac Thorne. Semua rekaman pengawasannya dari Elara Funch kemarin. Adadi Sini Semua. Silakan luangkan waktu untuk menonton. Ini benar-benar keterlaluan. Di mana Julian Blackwood? Bawa dia ke sini. Dia cuti hari ini. Cuti hari ini? Untuk APA? Saya tidak tahu tentang itu. Aku ingat sekarang, Elara Vance ini adalah yang memberiku berkas kasus. APA. Sidang dimulai dalam 2 jam. Bantu aku mencari tahu kasus Arthur Reed. Pengacara firma hukum mana yang menanganinya? Pac Thorne. Tidak ada yang mengambil kasus Arthur. Baiklah. Sekarang, semua orang di firma hukum, hentikan pekerjaan kalian dengan kecepatan secepat mungkin. Bantu aku mengumpulkan untuk kasus pembunuhan Arthur Reed semua bukti dan petunjuk. Siapkan untukku dalam 1 jam. Pac Thorne, apakah Anda akan? Aku akan memberikan gratis pembelain untuk Arthur Reed. Itu dia. Itu istri si pembunuh. Dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mati. Kembalikan nyawa suami. Jangan pukul dia. Jangan pukul. Le Pascan Aku. Berhenti memukulnya. Aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan? Bunudia. Berhenti memukul. Aku akan mencekikmu. Berhenti. Ini pintu masuk pengadilan. Harap tenang. Jika ada kejadian serupa lagi, kami akan menuntutmu karena mengganggu ketertiban pengadilan dan menangkapmu. Aku akan melepaskanmu kali ini, wanita jahat. Lain kali aku melihatmu, aku bersumpah akan memukulmu sampai mati.
Tidak heran dia terus menghalangi Elara Vance agar dia tidak bertemu dengan. Jadi dia adalah saudara Victor Thorne. Tuan Thorne, informasi yang Anda minta sudah siap, termasuk berkas lengkap Arthur Reed dan mendiang masa lalu Victor Thorne serta Siniwa koneksi mereka. Ayo pergi ke pengadilan, saya akan membacanya di mobil. Baiklah. Keluarga dari kedua belah pihak, tidak ada lagi konflik. Sidang akan segera dimulai. Semuanya, silakan masuk. Ayo pergi. Tunggu orangmu. Dicuburcan Bersama Victor, Pelan-Plan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tuan Thorne, Ada APA? Terlalu banyak informasi, saya khawatir tak bisa meninjaunya secepat ini. Dan Julian Blackwood sangat siap. Secara hukum, ini jelas merugikan kita. Kita harus memikirkan cara untuk menang cepat. Tapi persidangan dimulai. Kurang dari 1 jam lagi. Metode seperti apa yang bisa memberi kita kemenangan tak terduga? Benar, hal-hal yang saya minta disiapkan. Apakah sudah dalam format digital? Ya. Lalu ubah seluruh proses kasus Arthur Reed menjadi sebuah video, unggah di platform media sosial, lalu hubungi Departemen PR perusahaan untuk mempromosikannya. Tuan Thorne, maksud Anda, biarkan publik daring berbicara untuk kita? Saya yakin bahwa publik bisa melihat kebenaran. Saya juga yakin bahwa dengan bantuan publik, hukum akan membersihkan nama Arthur Reed, tapi dalam waktu sesingkat ini. Apakah itu akan benar-benar berhasil? Pada titik ini, kita hanya bisa pasrah pada takdir. Ini sudah keterlaluan. Tidak membayar uang itu satu hal. Tapi menindas orang seperti ini, Victor Thorne ini pantas mati. APA, tiran ini menodai istri seseorang dan bahkan mengancam korban dengan pisau. Ini benar-benar melanggar hukum. Apa yang terjadi? Michael, kamu di mana? Aku sedang menonton video ini tentang kasus pembunuhan Arthur Reed. Teman-teman, ayo tonton. Victor Thorne ini terlalu arogan. Dia pantas ditikam sampai mati. Itu uang ibunda Arthur Reed untuk menyelamatkan hidupnya. Dia menolak memberikannya. Istrinya sendiri diserang di depannya. Jika itu aku, bajingan itu sudah lama kucincang. Hukum memang tidak memihak, tapi juga harus mempertimbangkan emosi. Semoga hukum membawa keadilan bagi yang salah. Tepat sekali, aku bicara tentang ibunda Arthur Reed. Arthur, Et Lara. kamu baik-baik saja? Apakah ada yang menyakitimu di dalam? Kamu terluka. Apakah mereka melakukan ini? Itu adalah Victor Thorne, istri yang memukulmu. Brenda Thorne. Koakan Montbéliard un Tukini. Ini belum selesai di antara kita. Seseorang yang akan segera mati, masih berani mengancam orang lain. Ko. Jaga dirimu dulu. Diam. Terdakwa, apakah kau tidak punya pengacara pembela? Maafkan aku, Arthur. Aku tidak bisa menemukan pengacara untukmu. Sepertinya semua pengacara mengerti, tidak ada gunanya membela untuk seorang pria yang didikterkan untuk mati. Karena tidak ada pengacara, sidang dimulai. Mengenai pembunuhan Victor Thorne oleh terdakwa Arthur Reed, pengadilan dibuka. Saya akan menjadi pengacara Arthur Reed. Mentor.
Camel, Anda penasihat Thorn? Tak perlu berkata lebih, saya mengerti seluruh situasinya. Mentor, Camel, membantu kejahatan dan menindas tetangga. Saya, Marcus Thorn, tidak punya murid seperti mulai saat ini. Kamu bukan lagi muridku. Mentor, hari ini, aku datang dengan persiapan penuh untuk gugatan ini. Kau mungkin akan kalah. Sampai akhir nanti. Siapa menang atau kalah? Belum diputuskan. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat saja. Arthur, ini pengacara yang kuceritakan pada kita selamat. Hal tersebut merangkum seluruh sejarah konflik antara terdakwa, Arthur Reed, Daniel Merrim, Victor Thorn. Saya yakin orang lain setelah mengetahui ibunya sampai meninggal dunia melihat istrinya diserang di depan matanya dan kemudian diprovokasi dengan pisau di wajahnya menghadapi satu pukulan demi-pukulan lain. Tidak ada alasan untuk tidak bertindak. Lalu, saya bertanya pada terdakwa, sebelum Anda menikam Victor Thorne, apa yang dia katakan? Saya akan menghitung sampai 3. Entah, Anda menikam saya, atau saya menikam Anda. Betul. Itu kata-kata persisnya. Tidak bisakah saya menafsirkan ini sebagai hanya lelucon yang dibuat oleh almarhum? Victor Thorne sebenarnya tidak berniat membunuh Arthur Reed. Sebaliknya, kesalahan penilaian Arthur Reed membuatnya percaya Victor Thorne akan membunuhnya. Tidak, bukan begitu. Pengacara Blackwood, apakah Anda lupa apa yang saya ajarkan sebelumnya? Anda harus berbicara dengan bukti. Pengadilan ini bergantung pada bukti. Semua yang dikatakan harus didukung bukti. Pengacara Thorn, saya masih ingat sesuatu yang Anda ajarkan. Sejak zaman dahulu, Anda membuktikan apa yang ada, bukan yang tidak. Victor Thorne tidak berniat membunuh Arthur Reed. Bagaimana saya bisa membuktikan sesuatu yang tidak berdasar dan tidak ada? Buktikan apa yang ada, bukan yang tidak kan? Itulah tepatnya yang saya tunggu. Anda, apa maksudmu? Lalu, saya ingin bertanya pada pengacara penggugat, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Victor Thorne benar-benar berniat membunuhnya? Anda bertanya itu pada saya? Pergi tanyakan pada saudaraku, sendiri dia Lambaka. Saya tidak berpikir almarhum perlu berbicara. Saya punya bukti di sini untuk membuktikan bahwa Victor Thorne awalnya memiliki niat membunuh. Sepuluh tahun lalu, Victor Thorne, setelah bertengkar, membunuh warga desa, Adam Charter, dan menyembunyikan mayatnya di tepi. 8 tahun lalu, Victor Thorne, Karina, cemburu pada cucu Agnes Reed, menenggelamkannya di sungai. Dia lalu mengarang, ilusi jatuh secara tidak sengaja. Cucuku yang malang. Dulu, aku curiga, monster itu dalang di baliknya. Aku tak pernah menyangka. Ternyata benar dia. Aku akan melawan kalian semua. Ko, Apayang Kolakukan. Sat Komati, Kopanta. Pergi ke neraka terdalam. Komakluk Tidak Berperik Manusion. Seluruk Elu Argamu Pantamati. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Diam, seksi. Tolong kendalikan emosimu. Jadi, saya ingin bertanya pada pengacara penggugat. Apakah seorang monster yang membunuh tanpa berkedip setelah menyerang istri terdakwa dan kemudian mengatakan hal seperti itu masih bercanda? Aku. Pengacara penggugat, apakah Anda punya sesuatu untuk ditambahkan? Pengacara penggugat, apakah Anda punya tambahan? Saksi palsu. Ini semua palsu. Sebagai pengacara, Anda harus sangat jelas tentang konsekuensi sumpah palsu. Selanjutnya, mayat di tepi sungai. Kami sudah melapor ke polisi. Saya yakin kita akan segera mendapatkan berita dan foto.
Ini foto-foto mayat yang rekan kami bantu petugas gali dari tepi sungai. Yang mulia, silakan lihat. Singkatnya, terdakwa Arthur Reed setelah berturut-turut mengalami berbagai pukulan dan diancam dengan pisau ke wajahnya. Saya percaya ini adalah yang paling keputusan tepat yang bisa ia buat. Saya mohon Yang Mulia mengklasifikasikan kasus ini sebagai bela diri. Memutuskan Arthur Reed dibebaskan dan dibebaskan tanpa tuntutan. Seluruh desa Clarebrook dengan 381 penduduk telah mengajukan petisi yang ditandatangani meminta hukuman berat bagi mereka yang menyerang saya dan pembebasan suami saya, Arthur Reed. Victor Thorne biasanya menindas penduduk desa, menindas mereka. Arthur Reed menyingkirkan ancaman. Tepat sekali, Victor Thorne pantas mati. Arthur Reed melakukan pekerjaan hebat. Selain itu, dalam perjalanan ke sini, kami mengambil kasus ini dan membuat video yang kemudian kami publikasikan online. Hanya dalam 1 jam, penonton video melebihi 10 juta. Sebagian besar warganet dengan suara bulat mendukung terdakwa Arthur Reed. Mereka mendorongnya sejauh ini. Orang itu pantas mati. Akhir yang memuaskan. Saya harap Arthur Reed dibebaskan. Jika bukan karena protes publik dari kejadian ini, saya yakin keluarga Arthur Reed masih akan berada di bawah tekanan. Kami mohon agar Yang Mulia menangani ini dan memberikan keadilan kepada semua. Hukum itu adil, tapi orang punya perasaan. Hukum harus bersimpati pada yang lemah. Yang lemah, seperti Arthur Reed, adalah mereka yang butuh perlindungan, bukan perisai bagi pelaku kejahatan. Penggugat, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Semua berdiri. Mengenai kasus pembunuhan Arthur Reed, putusan akan diumumkan sekarang. Semua berdiri. Mengenai kasus pembunuhan Arthur Reed, vonis akan diumumkan sekarang. Para terdakwa, Barnaby dan Caleb, yang berpartisipasi dalam perundungan dan tindakan kekerasan sebelumnya, dan terlibat dalam penyerangan terhadap Ella Evans. Dengan ini dijatuhi hukuman sebagai berikut. Barnaby dan Caleb dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Mengingat Silas tidak berpartisipasi dalam insiden, menasihati pelaku, dan melaporkan insiden sebelum terjadi, telah diputuskan untuk tidak menuntutnya. Mengenai terdakwa kasus pembunuhan Arthur Reed, mengingat siksaan mental dan fisik yang dilakukan almarhum semasa hidupnya, dan tindakan Arthur Reed membunuh dengan pisau terjadi di bawah ancaman almarhum, itu merupakan pembelaan diri. Vonisnya adalah sebagai berikut. Arthur Reed tidak bertanggung jawab secara pidana dan dibebaskan segera. Terima kasih. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Yang harus kita berterima kasih adalah pengacara Thorne. Terima kasih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan pengacara. Sudah berakhir. Semua berakhir untukku. Pengacara Blackwood. Suruh Hanku pergi, apalagi yang kau inginkan? Sekarang, saya akan menuntut Julian Blackwood karena menindas keluarga terdakwa, serta sengaja menghancurkan properti terdakwa. Setelah pertimbangan pengadilan ini, Julian Blackwood, seorang pengacara yang dengan sadar melanggar hukum, dinyatakan bersalah atas banyak kejahatan. Putusan berikut ini diberikan. Julian Blackwood dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Tuan Thorne, Saya ingin bertanya, apa yang membuat Anda memutuskan untuk membantu Arthur Reed pro bono? Saya pikir itu karena keadilan. Sebagai pengacara, apa yang harus kita lakukan adalah menjunjung tinggi keadilan. Tentu saja, tidak ada yang bisa mencapai keadilan absolut. Hukum juga harus memiliki sisi manusiawi.
Dan sebagai pengacara, ketika kita menghadapi mereka yang rentan, kita harus terutama mengeluarkan tanggungan membantu mereka. Hari ini di pengadilan, Anda juga menuntut anak didik Anda sendiri. Bolehkah saya bertanya apa tujuan? Dari tindakan Anda, Bukankah saya baru saja menjawabnya? Apa? Karena keadilan. Semua orang sama di hadapan hukum. Bagus sekali.